kita akan belajar IPA, kimia, materi, bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bahan kimia adalah bahan yang menyusun suatu zat. Bahan kimia itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu mudah sekali terbakar, mudah sekali meledak, korosif atau bahan yang menyebabkan pengikisan, serta beracun. Sifat bahan kimia dapat dikenali dari kemasannya, yaitu sebagai berikut. Kemasan berbahan kertas, zat padat yang mengandung bahan kimia tetapi tidak berbahaya. Kemasan botol atau kaleng, zat cair yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kemasan kaleng atau botol yang tidak tembus pandang, bahan kimianya mudah sekali rusak karena adanya pengaruh dari cahaya atau sinar matahari langsung. Kemasan botol bermulut sempit dan tertutup rapat, zat yang mudah menguap. Bahan kimia non-pangan dalam kehidupan. Ada beberapa macam bahan kimia non-pangan yang sering digunakan, yaitu bahan kimia pembersih, bahan pemutih, bahan pewangi, bahan pembasmi serangga, dan pupuk. Bahan kimia pembersih sabun. Sabun adalah garam basa yang dapat diperoleh dari berbagai asam lemak. Sabun itu fungsinya untuk membersihkan kotoran pada pakaian dan kulit yang sulit dibersihkan dengan menggunakan air. Reaksi penyabunan disebut dengan reaksi saponifikasi. Sabun yang terbuat dari natrium hidroksida disebut dengan sabun keras. Sedangkan sabun yang terbuat dari kalium hidroksida disebut dengan sabun lunak. Pada pembuatan sabun secara modern, selain menggunakan salah satu dari basa NaOH atau KOH, ditambahkan pula bahan lain seperti krim, parfum, vitamin, pewarna, dan antiseptik. Krim berfungsi untuk menghaluskan kulit, parfum memberi aroma wangi pada sabun, sedangkan vitamin berfungsi untuk meremajakan kulit, pewarna untuk menambah daya tarik, dan antiseptik berguna untuk membunuh kuman. Bahan kimia pembersih deterjen. Bahan dasar pembuatan deterjen adalah alkin alkyl benzen sulfonat atau yang disingkat ABS. Daya cuci deterjen itu ternyata jauh lebih kuat dibandingkan dengan sabun. Kelemahan deterjen dibandingkan sabun adalah deterjen sukar sekali diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari lingkungan di sekitarnya. Beberapa jenis deterjen sukar diuraikan oleh pengurai. Jika deterjen ini bercampur dengan air tanah yang dijadikan sumber air minum manusia atau binatang ternak, maka air tanah tersebut akan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, sebaiknya memilih deterjen yang limbahnya dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang disebut biodegradable. Pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan oleh pemakaian deterjen yang tidak selektif atau tidak hati-hati adalah menimbulkan limbah rumah tangga berupa busa. Busa yang ditimbulkan sabun dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah, sedangkan busa yang dihasilkan oleh deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: menggunakan deterjen dengan konsentrasi yang encer atau kadar ABS yang rendah, menggunakan deterjen yang mudah terurai seperti sodium dodesil sulfat atau disingkat SDS, menyimpan deterjen pada tempat yang benar sehingga jauh dari jangkauan anak. Bahan kimia pembersih pasta gigi. Pasta gigi merupakan pembersih yang fungsinya untuk membersihkan gigi dari segala jenis kotoran.
pasta gigi itu terbuat dari kalsium karbonat yang dihaluskan dan dicampurkan dengan gliserin. Seringkali pasta gigi itu ditambahkan zat pewarna, rasa manis, pemberi napas segar, fluoride, dan kalsium. Bahan kimia pembersih sampo. Sampo terbuat dari bahan basa natrium hidroksida NaOH. Sampo juga sering sekali ditambahkan zat lain seperti vitamin E, kondisioner, ekstrak ginseng, orang-aring, seledri, dan zat yang fungsinya untuk mencegah dan mengobati ketumbuh. Bahan pemutih. Pemutih biasanya digunakan untuk menghilangkan kotoran atau noda berwarna yang sulit sekali dihilangkan pada pakaian atau bahan tekstil. Larutan pemutih yang dijual biasanya itu mengandung bahan aktif natrium hipoklorit atau yang disingkat NaOCl sekitar 5%. Selain digunakan sebagai pemutih dan pembersih noda, juga digunakan untuk desinfektan pembersih kuman. Pada umumnya, bahan pemutih yang dijual di pasaran sudah aman untuk dipakai selama pemakaiannya sesuai dengan petunjuk. Bagaimana pemutih dapat menghilangkan kotoran yang membandel pada pakaian putih? Dalam bahan pemutih mengandung kalsium hipoklorit CaClO2 yang biasanya dikenal kaporit. Bahan pemutih yang mengoksidasi kotoran sehingga kotoran tersebut akan larut dalam air. Efek samping penggunaan pemutih. Bahan pemutih pakaian umumnya mengandung senyawa klorin yang dapat merusak serat kain dan warna pakaian. Senyawa klorin juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Bahan pemutih kulit yang mengandung merkuri atau raksa yang berlebihan dapat merusak sistem saraf. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk penggunaan pemutih antara lain, hindari penggunaan jenis pemutih yang mengandung merkuri. Hanya menggunakan produk pemutih jika kotoran atau noda sulit dihilangkan oleh sabun atau deterjen. Bahan pewangi. Pewangi merupakan bahan kimia yang biasanya terdapat dalam parfum, pengharum ruangan, pengharum lantai, pengharum pakaian, dan pengharum toilet. Aroma harum pada bahan pewangi dapat diperoleh dari bahan alami seperti fenil alkohol terdapat pada bunga mawar, sitrat, buah jeruk, ambergris dari ekstrak usus ikan paus, grey amber dari sperma ikan hiu, castoreum dari kelenjar kaki rusa betina yang ada di Amerika Utara dan Siberia, C atau vet dari kelenjar musang Ethiopia. Bahan pewangi umumnya terdiri atas 3 bentuk, yaitu pewangi padat misalnya kayak bedak, pewangi cair misalnya kayak deodoran, pewangi aerosol cair misalnya kayak parfum. Pewangi berbentuk aerosol cair menggunakan senyawa kimia pendorong atau propelan agar dihasilkan aerosol, yaitu klorofluorokarbon yang disingkat CFC. Bahan pembasmi serangga, racun pencernaan. Racun pencernaan adalah bahan kimia yang jika termakan oleh serangga akan merusak saluran pencernaan sehingga serangga akan mati, misalnya DDT, dikloro-difenyl trikloretan, dan BHC, benzen heksaklorida. Bahan pembasmi serangga racun luar tubuh. Racun luar tubuh adalah bahan kimia yang akan membunuh serangga jika terjadi kontak langsung antara bahan kimia dan serangga, misalnya seperti DDT, diedrin, BHC, dan aldrin. Bahan pembasmi serangga racun pernapasan.
Racun pernapasan adalah bahan kimia yang jika terhirup atau dihirup oleh serangga akan merusak saluran pernapasannya sehingga menyebabkan serangga itu mati. Misalnya seperti BHC, asam sianida, karbon disulfide, atau karbon disulfida. Kegunaan bahan pembasmi serangga. Bahan kimia jenis pestisida erat sekali dengan kehidupan para petani. Pestisida dipakai untuk memberantas hama tanaman sehingga tidak mengganggu hasil produksi pertanian. Pestisida yang biasa digunakan para petani dapat digolongkan menurut fungsi dan sasaran penggunaannya, yaitu insektisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk memberantas serangga seperti belalang, kepik, wereng, dan ulat. Fungisida, yaitu pestisida yang dipakai untuk memberantas dan mencegah pertumbuhan jamur atau cendawan. Bakterisida, yaitu pestisida untuk memberantas bakteri atau virus. Rodentisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk memberantas hama tanaman berupa hewan pengerat seperti tikus. Herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk membasmi tanaman pengganggu atau gulma seperti alang-alang, rerumputan, dan eceng gondok. Efek samping penggunaan bahan pembasmi serangga. Produk pembasmi serangga beraerosol dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon stratosfer. Penipisan ozon akan meningkatkan jumlah penderita penyakit kanker kulit secara signifikan, termasuk melanoma ganas dan pengidap katarak. Dapat merusak produk pertanian. Anti nyamuk termasuk kelompok pestisida pembasmi hama, sehingga obat anti nyamuk juga mengandung racun. Alternatif, tidak menggunakan pestisida yang mengandung bahan kimia yang seperti senyawa karbonat, karbamat, fosfat, dan klorin. Penggunaan pestisida organik dan bio, pestisida musuh alami, pemanfaatan teknologi terkini. Pupuk buatan yang umum digunakan adalah pupuk nitrogen, pupuk fosfor, dan pupuk natrium. Pemberian pupuk secara berlebihan dapat menimbulkan pencemaran tanah. Terima kasih atas perhatian kalian pada video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik.